Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita. Di sini saya akan membawakan acara dalam pendampingan individu 2 diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Dan yang pertama kalinya akan diberikan kata sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak mewakili Bapak Kepala Sekolah, Bapak Marnai Alfiusimbolo. Dengan Bapak dipersilakan dengan segala hormat. Terima kasih. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat semuanya. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Siti Rahma Tanjung sebagai pengajar praktik CGP kami, Bu Endang. Terima kasih sudah berkenan datang dan mendampingi CGP untuk diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Untuk selanjutnya, semoga kegiatan ini berguna dan bisa diambil pelajaran yang akan demi kemajuan sekolah. Ya, semoga Bu Endang tetap semangat dan terus belajar untuk mengembangkan potensinya. Itu saja kata sambutan dari saya. Selamat siang. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Bapak Marnai Alfiusimbolo atas kata sambutannya. Selanjutnya kata sambutan dari Ibu Siti Rahma Tanjung selaku pengajar praktik dari Ibu Sri Endang Lestari. Kepada Ibu dipersilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk bisa berkumpul pada pagi hari ini dalam kegiatan pendampingan individu 2, yaitu dalam pemaparan visi misi dan prakarsa perubahan sekolah yang akan disampaikan oleh CGP kami, yaitu Bu Sri Endang Lestari. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan ruang dan waktu kepada kami untuk melakukan kegiatan ini. Begitu juga kepada Bapak Ibu Guru serta siswa-siswi kami yang pada hari ini turut serta dalam kegiatan pendampingan individu 2 ini, yaitu dalam pemaparan visi misi dan prakarsa perubahan sekolah yang akan disampaikan oleh Bu Sri Endang Lestari. Harapan kami semoga Bu Endang bisa menjelaskan visi misi dan prakarsa perubahan sekolah dengan baik dan bisa nanti memberikan sesuatu yang berharga untuk sekolah ini, untuk perubahan yang lebih baik ke depannya. Saya kira demikian dari saya untuk Bu Endang. Semangat ya Bu. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu pengajar praktik Ibu Siti Rahma Tanjung atas kata sambutannya. Selanjutnya kata sambutan dari selanjutnya masuklah kita ke dalam kegiatan inti dari diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah oleh Ibu Sri Endang Lestari. Kepada Ibu Sri Endang Lestari dipersilahkan dengan segala hormat.
yang sudah membantu memimpin jalannya diskusi kita pada hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Nah, sebelum memulai kegiatan inti kita pada hari ini, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih banyak. Yang pertama kepada kepala sekolah yang telah memberikan ruang dan waktu untuk melaksanakan kegiatan pendampingan individu 2 tentang diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah pada hari ini. Kemudian terima kasih juga saya ucapkan kepada Ibu Siti Rahmat Tanjung selaku pengajar praktek saya CGP Angkatan 10 Kabupaten Labuhan Batu Utara, dan yang saya sayangi dan ucapan terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu guru serta anak-anak yang hari ini bersedia untuk mengikuti acara diskusi ini. Nah, baik Bapak dan Ibu serta hadirin sekalian, tanpa membuang waktu di sini saya akan menjelaskan kegiatan inti kita pada hari ini, yaitu tentang pendampingan individu 2, diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Nah, di sini saya ingin memperkenalkan kembali, mungkin nanti rekaman ini mungkin bisa dilihat oleh yang lain. Nah, di sini saya Sri Ena Mestari, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 1 Palu Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara, akan menjelaskan diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Nah, baik, dalam ketika kita berbicara tentang visi sekolah dan prakarsa perubahan sekolah, tentunya Bapak dan Ibu sekalian pasti sudah familiar dengan yang namanya kata visi. Nah, sebenarnya visi itu apa sih? Seperti itu ya kan Bapak dan Ibu. Nah, mungkin Bapak dan Ibu sudah familiar. Nah, di sini saya sedikit memberikan kata-kata inti. Kira-kira visi itu adalah representasi visual yang akan kita jadikan cita-cita di masa depan. Jadi visi ini berkaitan dengan mimpi, cita-cita, keinginan apa yang ingin kita wujudkan di masa yang akan datang. Nah, jadi pada hari ini inilah yang akan kita diskusikan bersama. Apakah visi sekolah yang hari ini kita miliki Bapak dan Ibu, apakah sudah sesuai atau belum dengan cita-cita atau keinginan murid kita yang kita bayangkan di masa yang akan datang. Nah, di sini untuk mewujudkan visi yang lebih baik gitu ya, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu sekalian ini berimajinasi, membayangkan tentang imajiku gambaran murid di masa depan. Jadi di sini saya selaku CGP ingin meminta bantuan kepada Bapak dan Ibu sebagai perwakilan dari SMP ini. Coba mari kita bersama-sama membayangkan gambaran seperti apa yang kita inginkan dan kita dambakan untuk murid-murid kita ke depannya. Boleh ya Bapak dan Ibu ya? Oke. Nah, baik. Nah, jadi sebelum Bapak dan Ibu ya menjelaskan ataupun menggambarkan keinginan tentang murid di masa yang akan datang itu ingin seperti apa, tentunya saya pribadi juga sebagai seorang CGP memiliki imajinasi tentang murid yang saya inginkan. Nah, di sini ada saya rangkum beberapa imajiku tentang murid di masa depan yang saya bayangkan. Yang pertama adalah saya menginginkan murid yang berprestasi, kemudian mandiri, kreatif, religius, dan berwawasan global. Nah, itu salah satu mimpi saya untuk membayangkan murid-murid saya di masa depan ingin menjadi seperti ini. Nah, tentunya poin-poin
sekarang filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, di mana tadi tentang profil pelajar Pancasila tersebut ya, di antaranya adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, kreatif. Dan yang keenam, bernalar kritis. Jadi semua imaji kita kita bisa selaraskan dengan tuntutan atau profil pelajar Pancasila seperti itu. Nah, baik Bapak dan Ibu, tentunya kata-kata atau gambaran imajinasi dari murid kita di masa depan harus kita tuangkan ke dalam kalimat visi agar nantinya dari kalimat visi ini dapat kita arahkan, dapat kita buat prakarsa perubahannya untuk kita laksanakan secara bertahap. Nah, kalimat visi yang seperti apa yang kira-kira kita butuhkan untuk menyusun visi dari sekolah kita nantinya? Yang pertama, kalimat visi itu haruslah memiliki makna. Nah, ini tentu saja ya Bapak dan Ibu ya, karena sejatinya visi ini kan yang menjadi pedoman sekolah untuk melaksanakan bagaimana proses pembelajaran dan apa yang ingin dicapai dari visi tersebut. Kemudian kalimat visi juga harus isinya menyemangati. Dan yang ketiga, isinya harus menggerakkan hati. Artinya di sini menggerakkan hati ya Bapak dan Ibu. Ketika kita rumuskan visi dari sekolah kita, orang yang membacanya itu semangat dan tergerak hatinya untuk mewujudkan kata-kata atau kalimat yang ada di visi yang sedang kita susun. Nah, itulah yang harus ada di kalimat visi. Nah, selanjutnya ya, saya sudah membagikan ya tadi Bapak dan Ibu untuk cita-cita murid kita di masa depan. Jadi di lembar yang sudah saya bagikan kepada Bapak dan Ibu, di sana ada kalimat rumput tentang cita-cita untuk murid kita. Kira-kira Bapak dan Ibu menginginkan seperti apa? Seperti itu ya. Atau mungkin sekarang ini sudah selesai Bapak dan Ibu? Sudah? Oh, sudah dipersiapkan. Terima kasih banyak. Sudah dipersiapkan. Nah, baik, langsung saja mungkin saya akan memandu untuk kalimat rumpang yang nomor 1, yaitu kita memimpikan murid-murid yang titik-titik. Artinya Bapak dan Ibu memimpikan murid-murid yang seperti apa? Nah, izin mungkin saya ingin mendengar ya satu-satu dulu, mungkin dari yang pertama. Karena mikrofonnya pertama di Bu Anita, saya izin Bu Anita, kira-kira Bu Anita memimpikan murid yang seperti apa untuk kalimat rumpang yang nomor 1? Silakan Bu. Oke, terima kasih Bu Sri Endang Lestari. Untuk kalimat rumpang yang pertama dari saya, kita memimpikan murid-murid yang santun, berakhlak, tekun, disiplin, dan berbudi pekerti yang luhur. Masya Allah, luar biasa sekali. Ada lagi Bu? Hanya itu, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Anita. Jadi Bu Anita memimpikan murid-murid yang santun dan berakhlak dan berbudi luhur. Ya, seperti yang kita ketahui bersama ya Bapak dan Ibu ya. Artinya di sekolah itu memang kita tidak harus fokus hanya mengandalkan pengetahuan atau kognitifnya saja, tetapi tanpa adanya akhlak dan sopan santun, kita tahu bersama bahwa karakter murid atau sopan santun murid itu sangat penting untuk kita bina dan bangun bersama. Nah, selanjutnya mungkin saya ingin mendengar pendapat dari Bu Mori.
Mori untuk jawaban kalimat perumpamaan yang nomor 1. Silakan Bu Mori. Baik, terima kasih Bu Endang yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat menyampaikan apa yang menjadi mimpi saya kepada murid-murid di masa depan. Tidak jauh berbeda dengan mimpi yang Bu Anita sampaikan. Di sini saya juga memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia, sopan terhadap yang lebih tua, berpikir kritis, semangat dalam mengikuti pembelajaran, disiplin, serta memperhatikan kebersihan dan kerapian diri. Itulah mimpi-mimpi saya untuk murid yang akan datang. Oke, baik, terima kasih Bu Mori. Tadi di sini saya mendapat kata tambahan. Nah, mungkin sebagian besar tadi sama dengan Bu Anita, tapi tambahannya tadi kalau saya tidak salah adalah Bu Mori memimpikan murid yang berpikir kritis dan bersemangat dalam belajar. Iya, jadi memang di era globalisasi yang sekarang ini, ya kita harus menuntun tumbuh kembang siswa agar siswa kita ini memang mampu untuk berpikir kritis dan bisa bersaing di era global. Nah, baik, terima kasih Bu Mori. Selanjutnya saya ingin mendengar imajiku tentang murid di jawaban kalimat perumpamaan nomor 1 dari Pak Marnai Albedo. Silakan Pak. Kalau saya ditanya apakah kita memberikan murid-murid yang bagaimana, saya lihat dari kondisi sekolah kita. Di sekolah ini murid-murid kita udah terlalu kebablasan, udah gak pintar, tapi ternyata gak sopan juga. Jadi yang paling saya tekankan itu, yang paling saya mimpikan murid-murid yang soleh dan soleha, berkarakter dulu. Itu dia, kayaknya lebih penting itu, lebih untuk saat ini ya, untuk kondisi sekolah kita. Selanjutnya bisa susul. Oke, disitulah termasuk berbudi pekerti dan berakhlak mulia, santun kepada sesama teman, baik sekelas atau di atas atau di bawah, tak ada senior dan junior, dan begitu juga dengan guru. Ya, itu saja dari saya, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Marnai Albedo. Mungkin izin saya rangkum kembali secara keseluruhan dari ketiga pendapat Bapak dan Ibu. Dari Pak Marnai Albedo tadi menguatkan bahwasanya memimpikan murid yang memiliki karakter yang baik, seperti itu ya Pak, dan bisa menghargai orang lain, ya, menghargai orang yang menghormati orang yang lebih tua, menyayangi teman, ya, menyayangi yang lebih muda dan menghargai teman. Seperti itu Pak. Bisa saya tambahkan? Iya. Kenapa saya bilang harus sesuai kondisi kita? Karena saya punya teman di arah aku dalam sana. Nah, Ajentok itu murid-muridnya sopan. Kalau lewat gurunya Pak, menyingkir langsung. Tapi mereka itu kadang nggak mandi, bau kencing, tidak bersih. Nah, itu. Jadi kan kita mimpinya apa? Pengen punya murid yang bersih, gitu loh. Jadi menurut saya mimpi-mimpi ini kita tengok murid kita. Kalau di Del, di Yasok, itu muridnya udah pintar-pintar semua. Nggak perlu lagi murid yang berprestasi mimpinya untuk jangka pendek. Jadi kedepannya mungkin lebih apa? Lebih santun, lebih sopan, lebih rapi, ya. Jadi saya sih spesifik untuk kasus sekolah kita. Terima kasih. Ya, baik Pak Bedo, mungkin tambahannya adalah memimpikan murid-murid yang selalu menjaga kebersihan dan kerapian dirinya. Seperti itu ya Pak Bedo ya. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya saya ingin mendengar pendapat dari Ibu Ainul. Silakan Ibu Ainul untuk memberikan jawabannya pada kalimat perumpang yang nomor 1. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada Ibu Endang yang telah memberikan saya kesempatan. Bagi saya, kalau saya memimpikan murid-murid yang pertama berakhlak baik, karena kita tahu sendiri murid-murid kita di SMP Negeri 1 Kuala Selatan ini bahkan banyak sekali
tingkah lakunya masih banyak sekali yang tidak menghargai guru dan sopan santunnya sangat kurang. Dan yang kedua itu disiplin dan memiliki semangat belajar yang tinggi. Karena sejauh saya mengajar di SMP Negeri 1 Kuala Selatan ini, banyak sekali saya temui siswa yang tidak memiliki kemauan untuk belajar atau sangat malas kalau yang namanya belajar, bahkan senang kalau gurunya nggak masuk. Jadi saya sangat memimpikan siswa yang memiliki semangat belajar yang tinggi. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ainun, masukan yang sangat baik sekali. Jadi di sini yang saya simak adalah tadi Bu Ainun ada menambahkan kata disiplin. Nah, kalau untuk semangat belajar yang tinggi juga tadi sudah disampaikan oleh Ibu Morinda. Jadi tambahannya adalah memimpikan murid-murid yang disiplin, baik itu disiplin waktu, disiplin dalam pekerjaannya, dan lain sebagainya. Seperti itu ya Bu ya. Ya, terima kasih. Nah, selanjutnya saya ingin mendengar ya jawaban dari kalimat penumpang nomor 1 dari Ibu Nurhani. Silakan Ibu Hani, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Enda telah memberikan saya kesempatan. Di sini jawaban dari saya sama seperti jawaban-jawaban dari Bapak dan Ibu yang lainnya, kan? Di sini kita memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia, cerdas, dan disiplin. Itu aja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Hani. Jadi di sini saya mencatat kata tambahannya adalah cerdas, ya. Kata cerdas. Baik, terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah memberikan gambaran tentang murid yang diinginkan di masa depan. Nah, selanjutnya saya ingin mendengar jawaban dari Bapak dan Ibu terkait jawaban kalimat rumpang yang nomor 2, yaitu kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Jadi kita sebagai seorang guru percaya bahwa murid ini adalah apa? Seperti itu ya. Nah, jadi mungkin saya ingin pertama kali langsung saja Pak Manai Albedo. Nanti mungkin izin ya Bu, karena ada pertanyaannya agak sedikit panjang. Mungkin ini 2 saya ambil perwakilannya, boleh ya Bu Pepe ya? Iya, nanti secara keseluruhan bisa dilihat kembali gitu ya. Pak Manai Albedo, silakan. Ini nyambung kan dari kita memberikan murid-murid yang tadi saya bilang berakhlak mulia, santun, bermengerti. Berarti sebenarnya saya percaya bahwa murid-murid itu sebenarnya berakhlak mulia, santun, dan berbudi pekerti. Nah, jadi mimpi saya itu sebenarnya saya yakin bahwa murid-murid itu mulia yang saya mimpikan itu. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Bedo ya. Jadi kita percaya bahwa sebenarnya murid kita itu sopan santun, berakhlak mulia, dan memiliki karakter yang baik, seperti itu ya Pak Bedo ya. Ya baik, mungkin satu lagi saya ingin tanggapan dari Ibu Nurhani aja. Ya, Ibu Nurhani silakan Bu untuk kalimat rumpang yang nomor 2. Baik, di kalimat rumpang nomor 2 yaitu kita percaya bahwa murid adalah penerus bangsa yang memiliki potensi yang harus dikembangkan sehingga mampu menjadi anak yang sukses di kemudian hari. Ya, Masya Allah, luar biasa sekali ya Bu Hani ya. Jadi Bu Hani ini percaya bahwa murid ini adalah penerus bangsa. Ya benar sekali ya Bapak dan Ibu ya. Karena kita tahu 5-10 tahun ke depan siapa lagi yang akan meneruskan cita-cita mulia kita kalau bukan siswa-siswi kita. Oleh karenanya dari sekarang tugas kita memperbaiki dan menuntun mereka ya agar bisa menciptakan generasi penerus bangsa yang berwawasan global dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Oke, selanjutnya saya akan lanjut ke pertanyaan rumpang yang nomor 3, yaitu di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Jadi Bapak dan Ibu di sekolah ingin mengutamakan apa? Nah, jadi saya mungkin ingin mendengar jawaban dari Ibu Morinda dulu. Silakan Ibu Morinda.
Baik, terima kasih kepada Bu Endang. Saya akan menyampaikan kalimat rumpang dari jawaban nomor 3, yaitu di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter agar karakter murid menjadi lebih berbudi pekerti lagi. Karena zaman sekarang itu masih banyak murid-murid yang karakternya sangat rendah dan tidak berakhlak seperti itu. Jadi kita lebih mengutamakan bagaimana caranya supaya murid-murid sekarang itu memiliki karakter yang bagus seperti itu. Baik, terima kasih Bu Morinda, bagus sekali ya menurut saya bahwa di sekolah kita ini tadi juga selaras dengan yang disampaikan Pak Marnaik tadi, bahwa kita mengutamakan adanya murid kita itu untuk berkarakter yang baik seperti itu ya Bu ya, berakhlak yang baik, karena memang kita sadari bersama ya, sepintar-pintarnya murid kita, sepintar-pintarnya orang di luar sana, jika tidak memiliki akhlak yang baik, tidak memiliki karakter yang baik, maka juga dia akan mudah tergerus oleh zaman dan tidak dipakai oleh orang. Kenapa? Karena memang karakternya sendiri tidak bagus, tidak baik, sehingga untuk jangka waktu yang panjang memang tidak bisa dipakai seperti itu ya. Nah, mungkin satu lagi saya ingin mendengar jawaban dari Bu Anita untuk kalimat rumpang yang nomor 3. Silakan Bu Anita. Terima kasih atas kesempatannya Bu Endang. Di sekolah kita mengutamakan, saya menekankan lagi seperti tadi di kalimat rumpang yang pertama dari Pak Pedro, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan siswa dan sekolah kita, berdasarkan dari keadaan siswa-siswi kita ini. Sebenarnya kita paling mengutamakan itu kedisiplinan dulu, mulai dari disiplin belajar, disiplin dalam bertingkah laku dengan teman-temannya, lalu juga akhlaknya. Karena pun dalam bentuk agama mereka sendiri, seperti biasa kita melaksanakan sholat zuhur berjamaah, itu banyak siswa kita yang masih main-main. Artinya apa? Akhlaknya untuk agamanya sendiri aja mereka masih main-main. Saya pikir hanya itu saja. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bu Anita ya, bagus sekali bahwasanya tadi tambahan dari Bu Anita bahwa di sekolah kita itu mengutamakan kedisiplinan seperti itu ya Bu, baik itu disiplin waktu, disiplin pekerjaan, dan tadi ada saya simak adalah bahwa kita harus mengutamakan kebutuhan murid. Seperti itu ya Bu ya. Ini berarti sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara ya, yang saya pelajari juga di pendidikan guru penggerak, bahwa kita sebagai seorang guru atau pendidik wajib harus memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan dari siswa kita. Artinya setiap siswa itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda, memiliki mimpi yang berbeda-beda. Oleh karenanya kita sebagai seorang guru ya, tugas kita memfasilitasi dan menuntut tumbuh kembang anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Nah, baik, saya akan lanjutkan ke kalimat rumpang yang nomor 4, yaitu murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik-titik. Jadi kita coba Bapak dan Ibu sebagai seorang guru, murid di sekolah kita ini sebenarnya sadar betul bahwa mereka itu seperti apa. Nah, selanjutnya mungkin saya ingin mendengar jawaban dari Bu Ainun dulu. Silakan Bu. Baiklah, kalimat rumpang dari saya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa cara belajar mereka masih sangat jauh dari kata baik, namun tidak ada kemauan untuk memperbaiki. Ada lagi Bu?
Itu aja. Oh ya, baik. Berarti sebenarnya murid kita di sekolah ini sadar betul bahwa mereka sebenarnya masih memiliki banyak kekurangan, tetapi mereka tidak ingin atau tidak menumbuhkan rasa ingin memperbaiki dari apa yang kurang tersebut. Begitu ya Bu Ayun ya. Oleh karenanya kita ingin sebenarnya muridnya nanti ke depannya memiliki motivasi dari dalam dirinya sendiri untuk merubah. Seperti itu ya Bu ya. Ya, bagus sekali. Nah, mungkin satu lagi dari Bu Hani. Silakan Bu, saya ingin mendengar jawaban kalimat rumpang yang nomor 4. Baik, terima kasih kepada Ibu Enda. Di sini jawaban saya hampir sama seperti jawaban Ibu Ainun, bahwasanya murid di sekolah kita pada saat ini sadar betul bahwasanya mereka masih perlu banyak belajar, dan sebenarnya bukan tidak ada kemauan, tetapi belum ada. Karena kalau tidak ada itu kan mutlak enggak gitu ya kan. Kalau belum nanti bisa jadi nanti bakalan ada kemauan. Itu aja. Iya, baik, terima kasih Bu Ania. Berarti sama ya, artinya memang bukan tidak memiliki kemauan untuk memperbaiki apa yang menjadi kekurangan di dalam diri siswa, tetapi belum memupuk dan memunculkan untuk memperbaiki apa yang kurang dimilikinya. Misalnya, sebenarnya siswa kita ini sadar kalau mereka mungkin kurang menguasai materi pelajaran. Nah, namun apa kenyataannya di dalam kelas mungkin masih malu-malu bertanya kepada bapak dan ibu gurunya untuk menjelaskan kembali apa yang tidak dimengerti. Dan misalnya ya kan ada tugas yang diberikan oleh bapak dan ibu gurunya masih sungkan untuk menanyakan. Benar begitu anak-anak? Benar begitu nak? Benar ya, berarti memang kalian sadari seperti itu ya Bu ya. Oke, nah baiklah, untuk saya beralih ke pertanyaan rumpang yang nomor 5, yaitu kita warga di sekolah ini yakin untuk apa? Nah, sekali lagi Bapak dan Ibu mungkin saya ulangi lagi, kita warga di sekolah SMP Negeri 1 Palu Selatan ini yakin untuk apa? Nah, mungkin dari Pak Marta Kalbedo, silakan Pak bisa memberikan jawabannya. Kan mimpi kita tadi beda-beda, ada yang sama kan? Jadi tadi saya tentang murid yang berakhlak mulia, santun dan berbudi pekerti. Berarti untuk pertanyaan yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk bisa mewujudkan perilaku tersebut gitu lah. Jadi kita semua warga sekolah yakin. Baru yang pertanyaan yang tadi nomor 4 itu, sebenarnya murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan karakter sangat perlu. Jadi nyambung semua dari mimpi kita itu sampai ke bawah itu berkaitan dengan itu. Jadi kalau pertanyaan dari disiplin, berarti kita warga di sekolah ini yakin untuk bisa mewujudkan kedisiplinan di sekolah. Menurut saya. Jadi jangan dipisah-pisah pertanyaan ini, harus satu konsisten juga. Iya, baik. Jadi intinya yang saya tangkap ya Pak Bedo adalah pada dasarnya kita warga sekolah ini yakin bahwa kita semua ini bisa mewujudkan apa yang sudah kita cita-citakan, apa yang menjadi mimpi kita, apa yang menjadi harapan kita untuk anak murid kita. Seperti itu ya Pak ya. Ya, mau itu cita-cita kita memimpikan murid yang disiplin, kreatif, berpikir kritis. Kita yakin bahwa kita warga sekolah ini bisa mewujudkan cita-cita dan harapan kita bahwa murid kita ke depannya ini akan menjadi seperti impian kita. Nah, baik, selanjutnya mungkin satu lagi saya ingin mendengar jawaban dari, mungkin supaya tidak berpindah ke Bu Hani. Bu Hani, silakan Bu untuk jawaban nomor 5. Baik, terima kasih.
Terima kasih kepada Ibu Enda. Di sini jawaban rumah saya adalah kita warga di sekolah ini yakin untuk bisa mengantarkan murid-murid kita untuk menjadi manusia yang berguna bagi agama, orang tua, serta nusa dan bangsa. Masya Allah, luar biasa sekali ya Bu Hani ya. Keyakinannya bahwa kita warga sekolah ini yakin bisa mengantarkan anak didik kita ini menjadi penerus bangsa yang bisa berguna bagi nusa dan bangsa serta agamanya. Luar biasa sekali ya harapan dari guru-guru kalian ya Nak ya. Semoga kita semua bisa saling bahu-membahu ke depannya untuk mewujudkan apa yang kita cita-citakan. Baik, untuk kalimat penumpang yang terakhir ya, di sini adalah pertanyaannya, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa titik-titik. Nah, mungkin di sini saya ingin mendengar jawaban dari Bu Anita dan Bu Morin. Pertama mungkin Ibu Anita dulu, silakan. Ya, terima kasih banyak atas kesempatannya, Bu Enda. Untuk menjawab kalimat penumpang yang terakhir, yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kalau menurut saya, ya tadi kita sudah menjawab ada 5 pertanyaan sebelumnya. Nah, kalau itu cukup berkaitan dengan kalimat penumpang yang keenam ini, menurut saya membutuhkan waktu dan usaha yang besar ya untuk mewujudkan segala mimpi-mimpi yang sudah kita ucapkan tadi dalam merubah perilaku siswa atau tingkah laku siswa yang menjadi yang lebih baik. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali ya jawaban dari Bu Anita bahwa kita dan warga di sekolah ini paham betul bahwa sebenarnya kita membutuhkan waktu dan usaha yang cukup besar untuk mewujudkan apa yang kita cita-citakan. Seperti itu ya Bu Anita, artinya memang ini kedepannya menjadi tantangan kita bersama. Apakah kedepannya kita sukses untuk mewujudkan apa yang kita cita-citakan? Nah, selanjutnya saya ingin mendengar jawaban kalimat rumpang dari Bu Morin. Silakan Bu Morin. Baik, di sini saya akan menyampaikan jawaban penumpang untuk yang nomor terakhir, nomor 6. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap murid itu pasti memiliki bakat dan kemampuannya masing-masing. Nah, sehingga tugas kita sebagai seorang pendidik itu adalah mengoptimalkan bagaimana siswa-siswa kita atau murid-murid kita dapat mengembangkan bakat dan potensinya agar kedepannya dapat mencapai kesuksesan. Itu saja. Baik, terima kasih pendapat yang luar biasa ya Bu Morin ya, bahwa tadi Bu Morin memberikan jawaban bahwa kita dan warga di sekolah ini paham betul bahwa sebenarnya murid kita ini memiliki bakat dan potensi yang sangat luar biasa, yang setiap murid itu sebenarnya memiliki potensi yang berbeda-beda. Seperti itu ya Bu. Nah, jadi di sini memang inilah tantangan kita ke depannya untuk bisa menyesuaikan dengan kebutuhan murid ketika kita nantinya mengajar, baik di dalam kelas ataupun bisa memberikan edukasi tentang penanaman karakter. Jadi sejatinya murid-murid kita ini adalah benih-benih yang unggul, seperti filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa murid ini memiliki potensinya masing-masing. Ada yang mungkin ingin menjadi seorang seniman, yang mungkin ada yang ingin menjadi seorang kuasa hukum dan lain sebagainya. Jadi memang keinginan dan cara belajar murid ini harus kita sesuaikan dengan apa yang diminatinya dan apa
yang disukainya, seperti itu ya. Nah, kira-kira coba saya ingin mendengar satu tanggapan dulu dari siswa saya ini. Bagaimana Bu? Kira-kira cocok tidak tadi bahwa kami dari guru ini sebenarnya harus memikirkan karakteristik dan minat serta keinginan belajar yang kalian inginkan. Coba kalimat terakhir saya ingin pendapat dari siswa saya. Siapa yang ingin memberikan? Bagus ya. Ya, bagus, silakan dari Bagus. Oke, berdiri silakan. Baik, terima kasih pada Ibu Enda. Menurut saya sih dari pertanyaan Ibu sudah cocok, karena tanpa penyesuaian itu menurut saya kurang untuk murid. Jadi murid perlu penyesuaian apa yang mereka inginkan, dan pembelajaran harus tetap dijalankan secara baik. Ya, sedikit Bagus mungkin masih bisa berdiri dulu. Nah, berarti kalian murid-murid itu setuju bahwa kami sebagai seorang murid itu wajib menyesuaikan pola pengajaran kami dengan minat dan bakat yang kalian inginkan. Seperti itu ya Nak ya. Iya, terima kasih banyak ya Nak, silakan duduk. Nah baik, terima kasih Bapak dan Ibu serta anak didik kami yang sudah berkenan menjawab dari kalimat-kalimat perumpam tadi. Nah, jadi Bapak dan Ibu, tadi kita sudah mengemukakan apa imaji kita atau cita-cita dan harapan kita untuk murid kita ke depannya. Nah, selanjutnya saya ingin mengajak Bapak dan Ibu membandingkan visi sekolah kita yang sudah ada dengan keinginan yang Bapak dan Ibu tadi sudah sebutkan. Nah, jadi nanti di sini kita akan melihat ya, Bapak dan Ibu bisa dilihat di slide saya bahwa kita sekarang sudah memiliki visi sekolah, yaitu menghasilkan siswa yang menjalankan ibadah, jujur, suka membaca, berprestasi dalam bidang OSN, O2SN, dan FL2SN tingkat kabupaten, serta peduli lingkungan. Itulah visi yang sudah ada. Jadi saya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu yang ada di sini, kira-kira apakah visi sekolah kita ini sudah selaras dan sudah sesuai dengan cita-cita kita tadi atau belum? Menurut Bapak dan Ibu, mungkin izin dari Bu Anita, Bu Morinda dulu, Bu Morinda. Ya silakan Bu Morinda, saya ingin mendengar tanggapannya. Bagaimana terkait visi kita dan tentang cita-cita kita tadi? Apakah sudah selaras atau belum? Ya, menurut saya sudah. Di situ kan jelas tertulis menghasilkan siswa yang menjalankan ibadah, jujur, suka membaca. Nah, ibadah dan jujur itu bukan salah satu dari berakhlak mulia. Kemudian suka membaca berkaitan dengan berpikir kritis, berprestasi juga seperti itu. Dalam bidang OSN, O2SN, dan FL2SN di tingkat kabupaten serta peduli lingkungan. Menurut saya visinya sudah menjelaskan tentang apa yang sudah kita sampaikan dengan mimpi-mimpi kita tadi. Ya, baik. Terima kasih Bu Morinda atas tanggapannya. Nah, kalau dari Bu Morinda katanya sudah sesuai. Saya ingin mendengar tanggapan dari Pak Martin Albedo selaku Wakil Kepala Sekolah ya, yang hari ini menggantikan Kepala Sekolah karena memang sedang ada kegiatan penting lainnya. Silakan Pak Albedo. Menurut saya ini pun sudah bagus, cuma saya lihat yang lebih penting di sini banyak kali kata-katanya berprestasi. Sebenarnya berprestasi saja sudah cukup. Berprestasi di kampung-kampung, apapun yang penting berprestasi, berarti anak itu berani maju, berani tampil. Jadi nggak harus OSN, OSN muluk-muluk, ikut kegiatan nggak pernah juara, nggak pernah apa, ikut tuh lah. Jadi ya diganti aja, berprestasi aja cukup gitu. Ya. Apalagi tingkat kabupaten, tingkat desanya aja udah syukur. Jadi tingkat kabupaten terlalu jauh karena kita menyesuaikan dengan anak-anak kita. Kalau anak-anak balik desa
Ya beda lah, mereka harus bisa ke perguruan tinggi luar negeri, perguruan PTLN. Nah itu lagi. Jadi untuk kita ini suka membacanya diganti jadi literasi gitu. Ibadah itu kan bisa berangkat mulia. Ya. Berbudi pekerti udah profil belajar Pancasila lah. Kita ngomongkan aja di situ. Peduli lingkungan itu masuk ke berkebinekaan global. Iya, bisa masuk ke profil pelajar Pancasila. Ya. Jadi meningkatkan misi-misinya itu terus supaya tercakup semuanya. Menurut saya dibaca jadi profil belajar Pancasila. Oke, baik. Ya, baik. Terima kasih kepada Pak Marnai Kalbedo yang sudah memberikan tanggapannya bahwa visi sekolah kita yang ada ini sebenarnya belum sesuai dengan apa yang kita inginkan tadi gitu. Jadi gini, Bapak dan Ibu, maksudnya di sini saya ingin menyelaraskan apa yang kita inginkan tadi dengan visi kita ini, apakah sudah sesuai atau kira-kira ada yang ingin ditambahi atau dikurangi, seperti itu ya Bapak dan Ibu ya. Jadi ini kita sifatnya diskusi. Nah, kalau ingin mengubah menanti, ini kan masih forum diskusi, artinya kita masih membutuhkan orang lagi dan menunggu juga ya dari kepala sekolah untuk nantinya hasil diskusi kita ini kita bicarakan bersama lagi. Namun di sini saya ingin mendengar satu lagi mungkin dari Bu Hani. Silakan. Nah, ya nanti ada lagi dari Bu Hani. Saya ingin selaku guru BK ini ya kan, bimbingan konseling, bagaimana menanggapi visi kita, apakah sudah selaras atau sudah sesuai dengan yang kita inginkan tadi. Silakan Bu. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Enda. Kalau menurut saya, visi sekolah kita ini yang sekarang ini sudah sesuai dengan apa yang sudah kita bahas tadi. Tetapi mungkin ada yang perlu ditambahkan. Kalau dari saya penambahannya itu adalah mengenai disiplin dan pendidikan karakter sesuai dengan keenam kalimat rumpang yang sudah kita bahas tadi. Baik. Ada lagi Bu Hani? Itu aja. Ya, baik. Mungkin kalau untuk ini saya mau semuanya ya. Saya ingin mendengar semuanya dari Bu Ainun seperti apa pandangannya terkait visi sekolah kita dengan yang kita impikan. Silakan. Nanti potongnya kan gini, dibaca dari dunia menghasilkan siswa. Tadi tak nambahin pendidikan karakter di mana ada tempatnya. Artinya diolah supaya jadi menghasilkan siswa yang pendidikan berkarakter. Pak, izin Pak. Gini Pak Bedo, izin dulu. Maksud saya gini, ini saya masih meminta tanggapannya dulu. Apakah masih sesuai atau belum? Nah, nanti selanjutnya di slide selanjutnya kita akan merumuskan bersama apa yang menjadi visi kita selanjutnya. Nah, jadi mungkin Bu Ainun bisa memberikan jawabannya. Itu tanggapan. Iya, untuk selanjutnya. Baiklah, terima kasih Bu Enda. Kalau menurut saya tidak jauh ya dari Bu Hani tadi, menghasilkan siswa yang menjalankan ibadah, karena tadi yang saya bilang sangat penting itu berhak baik, sudah masuk dalam ibadah, jujur, suka membaca, berprestasi, dan tambahnya sama-sama Bu Hani, disiplin menurut saya. Baik disiplin waktu, disiplin kerja, dan sebagainya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ainun. Nah, selanjutnya satu lagi dari Bu Anita. Silakan Bu Anita memberikan tanggapannya terkait visi kita dengan cita-cita yang sudah kita tuliskan tadi. Terima kasih atas kesempatan dari Ibu Enda. Tanggapan saya terhadap visi sekolah yang terdahulu itu ialah memang ada beberapa kata yang harus diperbaiki. Masukan saya itu salah satunya menghasilkan siswa yang gimana ya, yang mampu mengamalkan itu
baiknya minat belajarnya gitu. Saya rasa cukup. Baik, terima kasih Bu Anita sudah memberikan masukan bahwa sebenarnya visi sekolah kita miliki itu sudah baik, namun kita perlu memperbaiki atau menambahi atau mengurangi kata-kata yang tidak perlu, seperti itu ya Bu Anita ya. Nah baik, selanjutnya Bapak dan Ibu, nah ini visi yang sudah direvisi ini bukan ini, maksudnya ini saya tadi hanya menuliskan kira-kira ini kedepannya akan jadi seperti ini, tetapi ini tujuannya kenapa saya buat di kanvas supaya bisa diedit langsung. Jadi ayo saya mengajak Bapak dan Ibu, kira-kira visi yang kita inginkan ke depannya itu seperti apa. Nah kalau dari saya pribadi tadi ya, dari yang sudah disampaikan Bapak dan Ibu, mungkin di sini saya bisa memberikan contoh. Perubahan visinya adalah mewujudkan generasi yang berprestasi, mandiri, kreatif, religius, berkarakter, dan berwawasan global sesuai profil pelajar Pancasila. Itu adalah masukan dari saya. Namun saya ingin mendengar kira-kira dari Pak Markai Albedo dulu. Saya izin mendengar bagaimana kira-kira visi yang ingin direvisi jadi seperti apa. Silakan Pak Markai Albedo. Dari yang udah direvisi dari sini ya? Bukan, ini adalah yang saya inginkan, revisinya dari saya pribadi. Nah ini dari Pak Markai Albedo, dari yang sudah kita sebutkan. Jadi bukan hanya dari jawaban Pak Markai saja, tapi dirangkum dari jawaban Bapak dan Ibu tadi. Semua kata-katanya itu menjadi apa? Seperti itu Pak. Silakan. Jadi menurut saya dan yang bisa saya rangkum, visi menjadi seperti mewujudkan murid yang langsung aja berakhlak mulia, beriman dan bertakwa pada Tuhan dan Yesus. Langsung profil pelajar Pancasila disebut. Bergotong royong, berkebinekaan global, atau mohon izin Pak Bedo, apakah kalau seandainya disebut atau lebih bagusnya apakah tidak kita pangkas, misalnya mewujudkan siswa yang berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila, seperti itu atau bagaimana? Dan ini yang disebut, kalau saya lihat yang ibu sebutkan itu udah profil pelajar Pancasila. Jadi jangan lagi ada kata sesuai profil pelajar Pancasila, enggak banyak makna. Jadi pengulangannya 2 kali. Mewujudkan generasi yang dijabarkan aja, coba ibu tambahin langsung pelajar Pancasilanya di dalam itu langsung. Iya, coba. Sementara di atas yang di atas itu sebagian sudah semuanya udah profil pelajar Pancasila. Jadi jangan lagi sesuai profil pelajar Pancasila, dihilangkan yang bawah. Kalau dari Pak Marek seperti apa? Biar saya ketikkan. Ya. Generasi yang Biar dulu maksudnya saya ketikkan di bawahnya nanti kan. Nah, coba seperti apa Pak? Biar saya ketikkan. beriman dan bertakwa dulu. Berarti mewujudkan gitu ya, mewujudkan siswa, Murid-murid, mewujudkan murid yang ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Esa. ya, beriman Bapak dan Ibu, itu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Iya, iya. Bapak dan Ibu gimana pendapatnya? Ini kita mau merumuskan Bang. Religius menurut saya sih menjadi religius itu Apa tidak sebaiknya kita ringkas jadi religius Pak? Lebih mudah gitu sepertinya untuk disebutkan kalau menurut saya ya. kalau religius kan sepertinya murid-murid kita beragama kan itu aja. Tapi kalau beriman dan bertakwa kan jelas ada kegiatannya, ada itu dia. Bagaimana kalau Bu Anita dan Bu Mori bagaimana? Bagaimana dengan pendapat Pak Bedo ini supaya kita rumuskan visi yang baru? Kali Pak Bedo mengatakan mewujudkan murid yang beriman dan bertakwa
kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu dulu. Itu sampai situ cocok belum? Beriman dan bertakwa aja. Beriman dan bertakwa aja. Dari Bu Hani seperti apa? Nggak usah pakai Tuhan yang Esa. Dari Bu Hani? Tuhan yang Esa. Dari Bu Hani seperti apa? Religius. Kalau dari Bu Hani, beriman dan bertakwa ini diganti menjadi kalimat religius supaya lebih mudah diucapkan, kata Bu Hani. Kalau dari Bu Hani seperti apa tanggapannya? Lebih ke religius, Bu. Karena menurut saya religius itu mengucapkan semuanya. Sudah ada iman, bertakwa, sudah ada. Ya. Gimana? Dari Bu Morin? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi mungkin dari potingan ini, Bu Hani, izin kita tulis beriman dan bertakwa dulu ya. Kita tulis. Oke, mewujudkan murid yang beriman. Ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Iya, ya Pak Bedo. Iya. Ini ya, ini. Beriman dan bertakwa TYP aja. Iya. Oke, saya ginikan dulu ya, nanti baru saya ginikan. Ini mungkin saya hapus dulu. Jangan dong. Oh, nggak usah. Oh, ininya aja ya, profil Itu pelajaran menurut ibu teknis. kan tadi setelah diskusi kita Oke. nggak beda aja ya. Iya. Bukunya aja ya. Oh iya. Coba. Oke. Berapa lah itu? 40 ya? Nah, bisa lah ini ya kan? Nanti coba. Terus Pak? Selanjutnya apa Pak? Mewujudkan murid yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Sesuai dengan yang Bapak dan Ibu tadi kan ada berprestasi, mandiri, kreatif, ya kan? Tadi berkarakter atau apa gitu, dirangkum jadi kalimat apa gitu. Coba menurut Bu Anita seperti apa? Oh, masih berpikir katanya. Meneruskan siswa itu. Ayo, Pak Bedo. Jadi saya rasa gini, dilanjutkan aja dulu yang pendapat saya. Berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Berkebinekaan global, terus mandiri, gotong royong. Berkebinekaan global, gotong royong ya Pak dulu. Gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Mandiri, apa lagi Pak? Mandiri, Bernalar kritis. ya tadi ada juga disebutkan ini bernalar kritis dan Kreatif. kreatif seperti ini. Seperti ini Pak, mungkin saya ulangi ya. Mewujudkan siswa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Satu lagi pengen nambah disiplin. Kayaknya dari semua itu Satu lagi ingin nambah, belum ada disiplin ya. bagaimana Bapak dan Ibu? Disiplin. Gimana cocoknya di tanggapan depan atau di tengah? Gimana cocoknya? Jadi sepertinya itu kreatif sudah paling terakhir itu tip gitu kan, enak disebutnya. Mandiri, setelah mandiri. Berarti kepada Tuhan yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, disiplin, gitu. Disiplin, mandiri, bernalar kritis dan kreatif, gitu. Atau di terakhir kreatif dan disiplin. Berpikir kritis dan kreatif juga sejalan. Mhm. Jadi setelah mandiri ya, mandiri Setelah mandiri disiplin ya. atau disiplin mandiri mana ya? Disiplin. Yang mana? Disiplin mandiri, Bu Mori? Iya, disiplin mandiri ya. Itu aja kita ambil ya berdasarkan suara terbanyak. Disiplin. Nah, baik Bapak dan Ibu, mungkin ini bentar, Pak.
saya bagaimana? Adakah lagi ini saya dinikan ya, jadi biar tahu ini mungkin ya ini kan dari saya hapus saja karena kan kita bersama merumuskannya, bukan dari saya pribadi ya. Jadi hasil yang kita diskusikan bersama bahwa kita merevisi visi yang sudah ada di sekolah kita menjadi mewujudkan murid yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, disiplin, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Apakah sudah sesuai? Apakah yang berkarakter tadi itu sudah masuk di sini yang menjadi poin penting? Karena tadi berdasarkan diskusi kita, karakter itu yang menjadi poin utama kita. Nah, jadi maksud saya, apakah divisi ini sudah masuk di sini atau belum gitu? Jangan dilupakan gitu, Bapak dan Ibu. Gimana, Pak Wedo, Bu? Yang lainnya seperti apa? Karena tadi kita mengutamakan karakter yang baik. Apakah sudah masuk di beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa? Bagaimana? Atau perlu ditambahi? Seperti apa? Nah, kalau yang saya lihat tadi bernalar kritis sudah masuk, kreatif, mandiri. Yang mandiri artinya dia tadi sudah masuk di yang bersemangat dalam belajar, bisa masuk di situ. Jadi mereka bisa mandiri belajarnya kan. Disiplin sudah masuk, gotong royong, berkebinekaan global. Yang tiga itu sebenarnya gotong royong, disiplin, mandiri itu udah karakter yang baik. Berarti karakter tidak perlu kita masukkan. Pengerti yang baik itu udah diberikan dan bertakwa kepada Tuhan Yang Esa. Jadi berkarakter yang baik itu sudah bisa diwujudkan dari gotong royong kita yang bagus, disiplin yang baik, dan sifat yang mandiri. Di situ udah tercipta karakter yang baik. Berbudi pekertinya udah dari atas, beriman dan bertakwa kepada Tuhan, udah dirangkum lah. Bagaimana Bapak dan Ibu yang lainnya sudah sesuai? Berarti tidak perlu ditambahi kata karakter. Bagaimana Bu Hadi? Tadi kan ada bertanggung jawab. Ya. Di mandiri itu udah bertanggung jawab. Ya, oke. Dari Bu Maret bagaimana? Sudah pas? Bu Anita? Ya nggak apa-apa Bu Anita, maksudnya dikasih aja masukan kalau memang ada. Boleh mungkin Pak, Bu Anita yang memberi masukan. Nah, kalau gimana tuh? Ini. Nah, bagaimana Pak Anita? Kalau saya sendiri yang tipikal yang sederhana, itu kan gotong royong, disiplin, mandiri merupakan bagian dari karakter. Jadi gotong royong, disiplin, mandiri itu dihapus, diganti dengan kata berkarakter saja. Itu menurut saya. Oke, baik. Dari Bu Hani, silakan. Tolong Pak. Bas. Oh, dari Bu Ainun, dapat yang mana yang ini? Yang ini, maksudnya pas yang ini kan? Ya, yang pas yang ini. Nah, Bu Ani. Nah, izin Bu Anita, bagaimana Pak? Pak Bedo sudah pas yang ini? Sudah pas. Berarti kita ambil suara terbanyak saja ya Bu Anita ya, nggak apa-apa ya. Ya, baiklah Bapak dan Ibu, berarti kita dari hasil diskusi ini sudah merumuskan visi yang baru, yaitu mewujudkan murid yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, disiplin, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Tepuk tangan dulu Bapak dan Ibu. Ya, baik. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah bekerja sama untuk merumuskan visi kita yang baru. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu yang tentunya ketika visi kita tadi sudah terbentuk yang baru, maka tugas kita tidak sampai di sini,
terwujud. Nah, tentunya di sini untuk merumuskan visi kita bisa menggunakan pendekatan inquiry apresiatif atau IA. Nah, jadi Bapak dan Ibu izin membagikan ilmu yang saya dapat dari pendidikan guru penggerak. Nah, jadi inquiry apresiatif ini adalah mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah kita dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat kita pertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, selanjutnya untuk menerapkan pendekatan inquiry apresiatif ini, Bapak dan Ibu, kita harus melakukan langkah-langkah. Nah, langkah-langkah ini dalam pendidikan guru penggerak ini, Bapak dan Ibu, disebut bagja. Nah, apa itu bagja, Bu? Nah, yang pertama Bapak dan Ibu, mungkin di sini ada guru penggerak kita ya, Pak Marek Albedo, guru penggerak angkatan 5 ya Pak ya. Nah, jadi tentunya Pak Marek Albedo ini sudah memiliki ilmu yang lebih banyak dari saya. Nah, disinilah kita saling berkolaborasi dan bekerja sama seperti itu. Nah, jadi bagja tadi Bapak dan Ibu, kita perlu merumuskannya tadi atau mewujudkan visi yang sudah kita bentuk tadi untuk kita implementasikan dengan menggunakan tahapan bagja. Yang pertama itu B-nya adalah buat pertanyaan utama, A-nya ambil pelajaran, G-nya gali mimpi, J-nya jabarkan rencana, dan A-nya adalah atur eksekusi. Jadi mungkin ini hanya detailnya saja. Saya akan langsung ke contoh nyatanya. Jadi Bapak dan Ibu, untuk mewujudkan visi yang sudah kita sepakati bersama tadi, kita perlu membuat prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan ini adalah langkah atau cara yang kita tempuh untuk mewujudkan satu persatu dari mimpi kita. Jadi misal, ini saya contohkan tadi kan kita sudah merumuskan visi, yaitu mewujudkan siswa yang berkebinekaan global, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, mandiri, kreatif, disiplin, bernalar kritis. Nah, jadi salah satunya misalnya ini Bapak dan Ibu, nanti Bapak dan Ibu bisa menerapkannya di dalam proses pembelajaran. Misalnya tadi kan salah satu visi kita adalah menginginkan siswa yang mandiri dan kreatif. Betul gitu kan tadi Bapak dan Ibu ya. Nah, salah satu prakarsa perubahan yang bisa, mungkin ini hanya contoh yang bisa saya berikan ya, kita bisa fokus ambil prakarsa perubahannya, misalnya mengembangkan siswa mandiri dan kreatif dalam suasana belajar yang menyenangkan. Jadi kita ingin mewujudkan siswa mandiri dan kreatif dengan cara apa? Membentuk suasana belajar yang menyenangkan. Nah, kira-kira untuk membentuk suasana belajar yang menyenangkan agar siswa kita tadi mandiri dan kreatif, maka kita harus Bapak dan Ibu, maka kita harus melalui tahapan bagja. Tahapan bagja misalnya yang saya contohkan di sini adalah, yang pertama adalah B-nya buat pertanyaan utama. Nah, buat pertanyaan utamanya itu apa? Kita bisa membuat misalnya tadi membentuk suasana belajar yang menyenangkan. Apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan siswa mandiri dan kreatif dalam suasana belajar yang menyenangkan? Jadi itulah kalimat utama yang bisa kita munculkan. Nah, selanjutnya nanti misalnya Bapak dan Ibu bisa saja, misalnya bagaimana ya supaya
bagja tadi. Nah, selanjutnya langkah yang kedua yaitu hanya ambil pelajaran. Kemudian di sini kita bisa membuat pertanyaannya untuk mengambil pelajarannya, misalnya siapakah yang memiliki pengalaman mengembangkan siswa mandiri dan kreatif dalam suasana belajar yang menyenangkan. Nah, jadi di sini kita dengan pertanyaan ini kita akan melakukan penyelidikan, mencari tahu teman sejawat atau orang yang lain yang ada di sekolah kita yang sudah terlebih dahulu menerapkan suasana belajar yang menyenangkan itu seperti apa. Jadi kita cari tahu, oh ternyata cara dia membuat suasana belajar itu dengan yang menyenangkan, membuat ice breaking misalnya, membuat quizzes menggunakan teknologi seperti itu ya Bapak dan Ibu ya. Itu contoh pertanyaannya. Selanjutnya adalah G, gali mimpi. Nah, pertanyaan yang bisa kita munculkan seperti ini Bapak dan Ibu, misalnya apa kebiasaan baru yang saya bayangkan jika siswa saya dapat mandiri dan kreatif dalam suasana belajar yang menyenangkan telah berjalan dengan baik. Jadi kita di sini bermimpi. Setelah kita buat pertanyaan tadi, kita bermimpi kira-kira kalau nanti siswa saya ini sudah menerapkan karakter yang baik, apa ya kebiasaan baru siswa saya yang nanti bisa dimunculkan? Gimana nanti ya suasana sekolah ketika siswa saya ini berkarakter yang baik? Nah, itu salah satu mimpi. Jadi kita gali mimpi kita. Oke, selanjutnya tahapannya adalah J, jabarkan rencana. Setelah tadi kita memiliki mimpi kita jabarkan rencana. Salah satunya pertanyaannya adalah apa langkah yang paling sederhana yang bisa saya lakukan untuk mengembangkan siswa mandiri dan kreatif dalam suasana belajar yang menyenangkan. Ini salah satu contoh yang saya buat. Jadi dari mimpi tadi kita menjabarkan apa langkah-langkah yang mau kita lakukan selanjutnya dari contoh yang sudah kita dapat. Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Dan yang terakhir langkah kita adalah atur eksekusi. Jadi setelah tadi kita menggali mimpi, kemudian kita jabarkan rencana kita mau seperti apa, yang terakhir kita atur eksekusi, kita jalankan, kita implementasikan apa yang sudah kita jadwalkan tadi. Jadi pertanyaan yang bisa muncul seperti apa Bapak dan Ibu? Mungkin di sini yang bisa saya contohkan adalah siapa yang bisa mengarahkan dan memantau saya dalam menerapkan dan mengembangkan siswa mandiri dan kreatif dalam suasana belajar yang menyenangkan. Nah, jadi di sini Bapak dan Ibu memang perlu memantau, karena kalau tidak dipantau kita tidak tahu sejauh mana rencana kita tadi sudah kita eksekusi, sudah kita jalankan. Dan misalnya bisa kita minta kepala sekolah atau guru yang sudah mumpuni lebih dulu dengan rencana kita tadi, bisa kita lihat apakah ada yang kurang, ada yang perlu ditambahi, atau bahkan sudah memiliki inovasi yang lain. Nah, jadi seperti itu ya Bapak dan Ibu ya, tentang untuk mewujudkan visi yang sudah kita rumuskan tadi, kita perlu melakukannya dengan tahapan bagja tadi. Jadi demikian Bapak dan Ibu yang bisa saya implementasikan ilmu yang saya dapat dari guru penggerak. Mungkin dari penyampaian saya ada terdapat kekurangan dan masih banyak yang perlu diperbaiki. Jadi mungkin izin Bu, saya serahkan kepada Ibu PP seperti apa, mungkin bisa memberikan masukan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bu Sri Eka Lestari yang sudah memaparkan
materinya visi dan prakarsa perubahan sekolah. Kepada Bapak Ibu serta siswa kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya pada kegiatan ini. Jadi revisi dari visi yang sudah dibuat berdasarkan hasil diskusi Bapak Ibu, ini memang visi ini meskipun sudah kita diskusikan dengan baik, kita tetap harus meminta izin kepada kepala sekolah apakah sudah cocok visi revisi yang sudah dibuat tadi berdasarkan hasil diskusi dengan pemikiran kepala sekolah. Jadi dalam suatu sekolah itu adalah sebuah aset. Bila kepala sekolah kita beserta dengan Bapak Ibu guru sudah bergerak di bidang pendidikan guru penggerak ini dan sudah terlibat di dalamnya, sehingga memudahkan Bapak Ibu yang CGP ataupun yang guru penggerak untuk berbuat suatu perubahan yang baik di suatu sekolah. Memang partisipasi yang paling besar diharapkan dari Bapak Ibu guru yang sudah guru penggerak maupun yang CGP dalam melakukan sebuah prakarsa perubahan di sekolah. Jadi besar harapan kita mudah-mudahan hasil diskusi pada hari ini bisa diterima oleh pihak sekolah. Dan harapan kami kepada Bapak Wakil Kepala Sekolah atau yang mewakili pada hari ini, mohon agar disampaikan cuma kepada Ibu CGP diterima atau tidaknya nanti revisi dari visi dan prakarsa perubahan ini. Kita harus tetap berbesar hati dan semangat untuk tetap melakukan perubahan yang baik untuk kedepannya demi kemajuan sekolah dan masa depan anak didik kita serta kenyamanan kita dalam lingkungan belajar mengajar. Saya kira demikian penguatan sedikit dari saya sudahi dan saya ucapkan terima kasih. Baiklah Bapak dan Ibu, terima kasih saya ucapkan sekali lagi atas partisipasi Bapak dan Ibu serta siswa kami yang sudah ikut serta dalam diskusi terkait visi dan prakarsa perubahan sekolah. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih atas pemaparan visi misi sekolahnya oleh Ibu Sri Endang Lestari. Dengan berakhirnya pemaparan dari narasumber kita Ibu Sri Endang Lestari selaku CGP Angkatan 10 SMP Negeri 1 Kuala Selatan, maka berakhirlah acara kita pada siang hari ini. Terima kasih atas seluruh partisipasi kehadirannya kepada Bapak Ibu guru, Ibu pengajar praktik Ibu Siti Rahmah Tanjung, dan kepada siswa-siswi kami yang turut hadir di ruangan kita diskusi kita ini. Baiklah, saya selaku moderator mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah-salah kata yang telah saya sampaikan tadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.